Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 7, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 11. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja, Kak? Ya, kita punya banyak sekali ya adik-adik suku bangsa. Coba adik-adik baca dahulu teks berikut ini dalam hati, judulnya Suku Bangsa di Indonesia. Nah, ini boleh adik-adik pause dulu videonya atau boleh juga baca dari buku adik-adik ya. Nah, berikutnya kita akan menjawab bagian bentuklah kelompok bersama 4-5 orang temanmu. Bacalah dalam hati teks tadi yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Yang pertama, adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan lalu cari artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel ya. Kata sulitnya di sini dan artinya di sebelahnya. Nah, Kak Rina sudah buatkan di sini. Yang pertama adalah sensus ya. Nah, sensus ini artinya adalah perhitungan atau penghitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Yang kedua ada statistik, data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu ada slogan. Slogan ini adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Yang keempat ada etnis, kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Yang kelima ada adat, aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Lalu nomor 2, ada beberapa paragraf pada teks suku bangsa Indonesia. Tuliskan pokok pikiran setiap paragrafnya. Nah, ini Karina sudah buatkan di sebelah kanan. Di paragraf pertama, pokok pikirannya adalah penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Lalu yang paragraf kedua, berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, kemudian cara menentukan pokok pikiran pada paragraf yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai awal kalimat, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu, bandingkan dengan kelompok lain ya. Kemudian dari kegiatan sebelumnya kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut. Ya, ini ada delman ya, menggunakan kuda. Lalu untuk membawa barang-barang, biasanya mereka menggunakan sapi juga atau kerbau. Ya, kemudian berikutnya, apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar? Ceritakan pada teman-teman ya, apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi. Nah, kemudian perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Pertanyaan yang nomor 1. Apa yang terjadi pada saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kuda. Ya, kemudian yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Pedati akan bergerak karena gaya yang diberikan oleh kerbau. Kemudian berikutnya ada kegiatan sederhana. Yang pertama, doronglah meja belajarmu pelan-pelan sehingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang tidak terpakai, lipat, remas, lalu setelah itu kita isi tabel berikut ini ya. Yang nomor 1 sudah dicontohkan dari buku. Mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Menarik meja, hasilnya meja bergeser. Lalu yang kedua, mengangkat tas, tas bergerak. Menurunkan tas, tas bergerak juga. Lalu yang ketiga, meremas kertas, kertas berubah bentuk. Nah,
Jadi, aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya juga. Dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga terbentuknya berubah, bentuknya berubah juga disebut dengan gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Ya. Nah, kemudian tuliskan pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau yang kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat, kemudian bacakan kepada teman-teman. Karina contohkan di sini, yaitu gaya magnet pada pintu kulkas, gaya gesekan sepatu atau sendal dengan jalanan, gaya pegas pada pulpen, gaya gravitasi pada buku yang jatuh ke lantai, gaya tarik atau dorong pada mesin sepeda motor. Nah, kemudian kamu sudah tahu ya apa itu pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, yang gambar pertama, ini ada mobil yang didorong ya. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot nih ya, karena ada manusia yang mendorongnya. Lalu yang gambar nomor 2, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik. Lalu gambar yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ini adalah batang magnet ya, ini jarum-jarum yang menempel. Jarum dapat menempel karena tarikan gaya magnet. Lalu di sini ada buah pohon ya. Buah apel, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon karena tarikan dari bumi atau gravitasi. Lalu di gambar yang kelima, ini ada Udin yang mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, ini lihat kursinya menggunakan roda ya. Kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Nah, berikutnya, perhatikan gaya otot berikut ini. Ini lagi main tarik tambang ya. Ini sedang membuat gerabah, kerajinan gerabah, kemudian ini ibu sedang menggendong adik, dan ini ada kerbau yang sedang menarik pedati. Nah, sekarang diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Nomor 2, perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan tadi. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Pengaruhnya yaitu benda berpindah tempat atau bisa juga berubah bentuk. Sekarang ada bacaan ya adik-adik, judulnya Seni Gerabah di Indonesia. Boleh adik-adik baca dahulu, nanti kita akan menjawab di bagian berikutnya. Boleh di-pause dulu atau boleh juga baca dari buku adik-adik ya. Nah, sekarang diskusikan bersama teman sebangkumu mengenai informasi-informasi baru yang kamu dapatkan dari teks tadi yang berjudul Seni Gerabah di Indonesia. Tuliskan hasilnya pada buku catatan, nanti berikan ke Bapak Ibu Guru. Karina buat di sebelah kanan, yang pertama informasi yang Karina dapatkan adalah gerabah adalah alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya ada kendi atau belanga. Yang kedua di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta sejak tahun 1970-an. Lalu berikutnya daerah Banyumale di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terkenal dengan seni pembuatan gerabah yang dengan karyanya kendi maling. Kendi maling lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Lalu karya gerabah Sempeh berasal dari masyarakat Pulau Owu di Maluku Tengah. Lalu yang terakhir, tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Ampar. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.